Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas ke-1 S1 Akuntansi yang beranggotakan Ika Wulandari dengan NPM 201010402, Restu Argarinjani dengan NPM 201010403, dan Maulana Iqbal Pradana dengan NPM 201010491. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang analisis fundamental laporan keuangan. Baik teman-teman, langsung saja kita langsung membahas ke materi. Analisis fundamental laporan keuangan. Pasar modal mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Bahkan seringkali perkembangan negara maju ditandai dengan adanya perkembangan pasar modal. Pasar modal di Indonesia berkembang cukup pesat, tidak terlepas dari semakin berkembangnya perusahaan di suatu negara. Banyak perusahaan yang sengaja memanfaatkan pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi sebagai upaya untuk memperkuat posisi keuangan. Pasar modal yang merupakan sarana dalam berinvestasi ini, sekarang ada 632 perusahaan yang go public yang tercatat di PT Bursa Efek Indonesia atau BEI. Keputusan investasi perlu diambil oleh investor dalam melaksanakan kegiatan investasi. Di sini, terdapat dua metode yang dapat dilakukan investor sebelum menentukan investasi. Yang pertama adalah analisis teknikal, yang memiliki arti sebagai analisis yang dinilai sebagai analisis instan karena hanya memperhatikan pergerakan chart saja. Kemudian, yaitu analisis fundamental, yang memiliki arti sebagai analisis terhadap aspek fundamental perusahaan yang merupakan gambaran dari kinerja perusahaan. Untuk penggunaan analisis tergantung dari investor itu sendiri. Jika penggunaan kedua analisis ini, apabila investor ingin melakukan investasi jangka panjang, maka menggunakan analisis fundamental, dan apabila investor ingin melakukan investasi jangka pendek, maka cukup menggunakan analisis teknikal. Karena analisis fundamental merupakan cara untuk menilai suatu saham berdasarkan pada nilai intrinsiknya, yaitu kemampuan atau kinerja perusahaan secara keseluruhan di masa depan. Nilai intrinsik merupakan nilai yang sangat mendasar seperti keadaan aktiva, produk pemasaran, dan lain-lain. Selanjutnya adalah salah satu bentuk analisis fundamental, yaitu melalui pendekatan top-down analisis. Dalam pendekatan ini, biasanya digunakan 3 pendekatan menurut Devs tahun 2004, yaitu yang pertama, mendalami dan mengerti kondisi lingkungan ekonomi yang berkaitan dengan perusahaan yang akan dinilai. Yang kedua, menyelidiki potensi perkembangan pada industri yang berkaitan dengan perusahaan. Dan yang ketiga adalah menyelidiki perusahaan yang akan dinilai meliputi strategi kompetensi utama, manajemen, aturan, dan faktor relevan lainnya. Kemudian adalah tujuan dan prinsip analisis fundamental. Tujuan akhir penelitian saham menggunakan analisis fundamental adalah untuk memutuskan di mana seharusnya saham tersebut adalah yang pertama, dibeli, yaitu apabila proyeksi imbal balik yang dihasilkan oleh saham tersebut lebih besar dari proyeksi imbal hasil rata-rata. Yang kedua adalah dijual, yaitu apabila proyeksi imbal hasil yang dihasilkan oleh saham tersebut lebih rendah dari proyeksi imbal hasil rata-rata. Yang ketiga adalah disimpan atau held, yaitu apabila proyeksi imbal hasil yang dihasilkan oleh saham tersebut sama dengan proyeksi imbal hasil rata-rata. Lalu kita menuju ke prinsip analisis fundamental. Yang pertama adalah reaksi berantai. Reaksi berantai ini memiliki arti semakin besar dampak berantai suatu informasi, maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap nilai indeks perusahaan. Yang kedua adalah jarak informasi. Semakin dekat sebuah informasi dengan suatu indeks saham, maka akan semakin besar pengaruhnya informasi tersebut. Yang ketiga
adalah sumber berita. Semakin resmi sumber berita tersebut, maka akan semakin kuat pengaruhnya terhadap nilai suatu indeks saham. Yang keempat adalah jenis berita. Berita ekonomi biasanya akan lebih kuat pengaruhnya terhadap indeks suatu saham dibandingkan dengan berita lainnya. Aspek-aspek analisis fundamental. 1. Analisis ekonomi. Analisis ekonomi ini bertujuan untuk mengetahui jenis prospek bisnis suatu perusahaan. 2. Produk domestik bruto. Produk domestik bruto adalah nilai total pasar produk barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode waktu tertentu. 3. Inflasi. Inflasi merupakan kecenderungan terjadinya harga produk secara keseluruhan. Yang keempat, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga adalah harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara rupiah sekarang dengan rupiah nanti. 5. Nilai tukar uang. Kurs rupiah adalah nilai rasio perbandingan mata uang rupiah dengan mata uang lainnya. Yang selanjutnya adalah analisis industri. Analisis industri adalah analisa yang mempelajari keadaan kompetitif dari suatu sektor industri dalam hubungannya dengan orang lain. Ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap perkenalan. Umumnya perusahaan dalam industri belum ke publik. Lalu tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ini ada karena tingginya pertumbuhan kebutuhan yang ekspansi. Lalu tahap kedewasaan. Tahap ini ditandai dengan sudah cukup dengan internal financing, jadi laba yang dibagikan sebagai dividen sudah ada. Lalu tahap penurunan. Ditandai dengan permintaan sudah menurun, pertumbuhan penjualan menjadi negatif. Masih dengan analisis industri, cara yang kedua untuk melakukan analisis industri yaitu dengan menganalisis hubungan antara kemampuan operasi dan kondisi perekonomian makro. Para ahli analisis industri membagi industri menjadi 3, yaitu 1. Growth industry adalah industri yang pertumbuhan laba yang tinggi di atas rata-rata industri. Yang kedua, defensive industry adalah industri yang tidak banyak terpengaruh dari kondisi perekonomian. Yang ketiga adalah cyclical industry, merupakan industri yang sangat peka pada perubahan ekonomi. Analisis perusahaan. Analisis perusahaan adalah proses evaluasi dari keadaan perekonomian dan risiko sebuah perusahaan. Analisis perusahaan dipakai untuk mengetahui kinerja perusahaan. Terdapat 4 metode yang bisa digunakan untuk melakukan analisis perusahaan pada laporan keuangan. 1. Analisis strategi perusahaan, yaitu perusahaan mengembangkan sumber keunggulan bersaing lestari yang kemudian akan memungkinkan perusahaan memberikan value yang bagus terhadap konsumen. Yang kedua, analisis perbandingan antar laporan keuangan dalam perusahaan atau comparative financial statement analysis, yaitu analisis dengan membandingkan neraca atau balance sheet, income statement atau cash flow antar periode dari sebuah perusahaan. Yang ketiga, analisis perbandingan antar bagian laporan keuangan atau common size financial statement analysis, yaitu analisis vertikal yang setelah melakukan analisis ini, maka dilakukan analisis horizontal agar mengetahui perubahan proporsi pada setiap akun terhadap akun lainnya. Yang keempat, analisis rasio, yaitu analisis operasi aritmatik yang digunakan untuk menunjukkan hubungan penting dan dasar dari perbandingan kondisi dan tren tertentu yang tidak mudah terlihat jika hanya menganalisis komponen individu dari rasio. Analisis rasio sendiri ada 4, yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio saham. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas yaitu kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas dan pos lancar dalam memenuhi kewajiban yang akan segera jatuh tempo. Rasio lancar atau current ratio
yaitu menunjukkan kemampuan memenuhi kewajiban lancarnya dengan aktiva lancar. Rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Rasio cepat atau quick ratio yaitu menunjukkan kemampuan menyediakan kas dan aktiva lainnya yang dapat dilikuidasi dengan segera. Rumusnya yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Rasio kas atau kas rasio yaitu alat perusahaan yang paling likuid. Rumusnya yaitu kas ditambah surat berharga dibagi kewajiban lancar. Rasio profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Margin laba kotor digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba kotor per rupiah penjualan. Rumusnya yaitu penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan bersih. Margin laba usaha digunakan untuk mengukur keuntungan bersih per rupiah penjualan. Rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak atau EAT dibagi penjualan bersih. Basic Earning Power Ratio atau BEP digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modal perusahaan yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan. Rumusnya yaitu EIT dibagi total aset. Return on Equity atau ROE digunakan untuk mengukur modal sendiri dalam menghasilkan keuntungan. Rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak atau EAT dibagi modal sendiri. Return on Asset atau ROA digunakan untuk mengukur modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bersih. Rumusnya yaitu laba setelah pajak dibagi total aset. Rasio solvabilitas yaitu kualitas kewajiban perusahaan serta berapa besar kewajiban dan aktiva. Debt to asset ratio yaitu menggambarkan aktiva yang digunakan perusahaan untuk menutup hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rumusnya yaitu total hutang dibagi total aset. Debt to equity ratio menggambarkan struktur modal yang dimiliki perusahaan yang dipakai untuk menilai apakah perusahaan membiayai usahanya dengan hutang. Rumusnya yaitu total hutang dibagi total modal. Rasio saham merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen untuk menciptakan nilai pasar saham. EPS atau laba per saham yaitu menunjukkan berapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan untuk pemegang sahamnya. Rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dikurangi dividen dibagi jumlah saham yang beredar. Nilai buku per saham atau book value per share yaitu untuk mengetahui nilai perusahaan yang sebenarnya dari per lembar sahamnya yang beredar. Rumusnya yaitu total modal dibagi jumlah saham yang beredar. Rasio harga terhadap nilai buku atau price to book value ratio untuk membandingkan antara harga pasar saham dengan nilai buku atau nilai per lembar saham yang sebenarnya. Rumusnya yaitu harga saham dibagi book value. Rasio harga saham terhadap EPS atau price earning ratio untuk membandingkan antara harga pasar per lembar saham dengan pendapatan per lembar saham perusahaan atau EPS-nya. Rumusnya yaitu harga saham dibagi EPS. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam memaparkan materi, kami mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.